Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Oliver Raka, Anggun Christina, Ambrosius Dev, Anselmus Diodatus, dan Yosafat Adventa akan mempresentasikan hasil analisa dari laporan keberlanjutan PT Bukit Asam. PT Bukit Asam Tbk atau disingkat PTBA adalah anak perusahaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum yang berfokus pada pertambangan batubara dan didirikan pada tahun 1950. PT Bukit Asam ini merupakan salah satu dari badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor pertambangan batubara yang sudah memiliki izin usaha pertambangan. Lalu alasan mengapa kami memilih PT Bukit Asam sebagai perusahaan yang akan kami analisis, yaitu PT Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan tambang yang dimiliki oleh BUMN, di mana BUMN sendiri itu memiliki dampak sebagai perusahaan yang harus bisa membantu negara dalam tujuan menghasilkan uang yang akan nantinya digunakan demi kepentingan bangsa. Nah, kami ingin mengetahui juga apakah PTBA ini sudah bisa berkontribusi setidaknya pada rakyat dan lingkungan di sekitar PTBA berada. Selain itu, dampak dari perusahaan tambang ini sendiri adalah perusakan lingkungan dan perelokasian warga. Nah, kami juga ingin mengetahui apa saja yang sudah diberikan kembali kepada masyarakat di sekitar PTBA untuk tumbuh dan hidup, serta kepada masyarakat Indonesia secara umum. Apakah setimbal dengan pengorbanan yang sudah diberikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai company management PT Bukit Asam. PT Bukit Asam ini telah memiliki seorang dengan jabatan yang bertanggung jawab atas CSR, yang di dalam laporan keberlanjutan dan struktur organisasi PTBA, senior manager CSR yang bernama Hartono yang menjadi penanggung jawab. Posisi Bapak Hartono ini berada di bawah komando langsung dari Direktur Human Research yang bernama Suherman. Lalu PTBA menurut kami sudah secara rutin mempublikasikan laporan keberlanjutannya. Di dalam situs resmi perusahaan, laporan keberlanjutan telah dipublikasikan sejak tahun 2013. Yang menurut data, PTBA juga sudah melakukan pengecekan silang dengan acuan tujuan pembangunan keberlanjutan perusahaan, dan laporan keberlanjutan PTBA tahun 2020 juga sudah diperiksa oleh pihak ketiga, yaitu Mores Rowland. PTBA juga memiliki kode etik yang disertakan dalam laporan keberlanjutannya. Kode etik PTBA ini ditetapkan melalui keputusan bersama Dewan Komisaris pada tanggal 8 Januari 2018. Secara umum, kode etik ini mengatur dua aspek, yaitu aspek etika bisnis dan etika perilaku, yang harus dipenuhi oleh para anggota perusahaan PTBA. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai working condition and human rights. Secara singkat, PTBA juga telah menjelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan dalam aspek kondisi kerja dan hak asasi manusia. Dari segi child worker atau pekerja anak, PTBA telah berkomitmen untuk mengikuti peraturan pemerintah dan menghargai keputusan dari konvensi internasional di mana batas minimum usia pekerja adalah 18 tahun. Dari segi kompensasi benefit, PTBA telah memberikan tunjangan-tunjangan rutin, bonus, asuransi kesehatan, dan pensiun, hingga kesempatan beasiswa bagi karyawan. Upah bulanan yang dibayarkan juga sudah mengikuti peraturan upah minimum yang berlaku. Selain itu, PTBA juga menghargai kebebasan setiap pegawainya untuk berserikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PTBA juga melaporkan tidak ada kasus pekerja paksa selama 2020, dan PTBA menjamin bahwa semua pekerja yang ada telah bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama. PTBA juga menjamin bahwa semua prosedur K3 yang telah diatur oleh pemerintah telah mereka jalankan dan sosialisasikan kepada semua pegawainya. Dan yang terakhir, PTBA berkomitmen untuk membuka peluang bekerja sebesar-besarnya terhadap semua orang terlepas dari latar belakang orang itu, sebagai bukti nyata dari praktik non-diskriminasi yang ada. Lalu memang benar, PTBA itu belum memiliki sistem manajemen yang spesifik yang membahas mengenai masalah SDM. Namun, PTBA telah menyusun Human Resource Development Strategic Plan selama 5 tahunan sebagai acuan mereka dalam mengembangkan apa saja yang mereka ingin capai selama 5 tahun ke depan. Baik, aspek selanjutnya adalah aspek etika bisnis PTBA. Berdasarkan surat keputusan bersama Dewan Komisaris tahun 2018 yang mengatur mengenai etika bisnis PTBA, perusahaan telah berkomitmen untuk mendorong kebijakan anti korupsi, pemerasan, dan penyuapan yang berstandar ISO 37001 tahun 2016, kemudian menjunjung tinggi hak atas privasi dan semua stakeholders, bertanggung jawab secara finansial,
membuka informasi baik yang bersifat finansial maupun non-finansial sebagai komitmen untuk mematuhi hukum, melawan konflik kepentingan, menghormati hak kekayaan intelektual, dan melindungi identitas serta kerahasiaan informasi yang ada. Berdasarkan laporan keberlanjutan, selama tahun 2020, perusahaan telah berhasil mensosialisasikan kode etik perusahaan ke semua jajaran organisasi dan mencatat tidak adanya pelanggaran kode etik sepanjang tahun. Aspek berikutnya adalah tanggung jawab lingkungan. PT Bukit Asam berkomitmen untuk tidak hanya mengedepankan good corporate governance, melainkan juga mengedepankan good mining practice. Hal ini didukung melalui sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi langsung di dalam Bukit Asam Management System, yang juga sudah tersertifikasi ISO 14001 tahun 2004. Secara singkat, sistem manajemen itu mencakup 1. Kebijakan efisiensi energi listrik dan BBM yang dikelola manajer energi yang sudah tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Profesi. Kedua, kebijakan pengelolaan air limbah dan penggunaan air yang bijak melalui minimalisasi penggunaan air tanah dan pengelolaan water treatment plant. Ketiga, kebijakan pemeliharaan kualitas udara dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong peraturan dan upaya pemerintah dalam menekan emisi gas rumah kaca. Keempat, kebijakan pengelolaan lingkungan dengan melakukan revegetasi lahan bekas pertambangan, merawat keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area tambang, dan memenuhi indikator-indikator baku mutu lingkungan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pengelolaan limbah dengan bekerja sama dengan pihak yang memiliki izin dari pemerintah untuk mengelola limbah B3 dan melakukan program use, reduce, recycle dalam pengelolaan limbah non-B3. Kemudian selanjutnya mengenai manajemen supplier atau mitra pihak ketiga, PTBA secara umum mengharuskan mitra-mitranya untuk menghormati dan melaksanakan praktik good corporate governance yang dilakukan PTBA juga. Walaupun ada beberapa aspek yang tidak dirincikan dalam laporan keberlanjutan, PTBA menegaskan bahwa mereka sangat menseleksi ketat mitra-mitra yang mereka akan ajak kerjasama. Tentu saja indikator tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan juga menjadi hal pertimbangan utama PTBA dalam memilih mitranya. Selain itu, patut diapresiasi bahwa PTBA juga sangat mengedepankan dan mengutamakan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra lokal, terutama yang berasal dari lokasi sekitar PTBA berada. Aspek terakhir yang akan saya bahas adalah praktik pengambilan bahan baku yang bertanggung jawab. Jadi PTBA sebagai produsen batu bara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangat mengedepankan good mining practice. Dalam kegiatan penambangan yang dilakukannya, good mining practice tersebut diimplementasikan melalui pertama, selective mining, yaitu praktik peninjauan dengan metode survei lahan secara geologis dan akurat terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan cadangan ekonomis batu bara yang bertujuan agar meminimalisir eksploitasi dan penggundulan tanah secara besar-besaran tanpa membawa hasil yang sebanding. Kemudian kedua adalah backfilling, yaitu praktik pengambilan dan penyimpanan lahan teratas, lapisan teratas tanah dari lahan pertambangan yang nantinya akan digunakan untuk menutup kembali lahan bekas tambang demi mendukung proses revegetasi atau penghijauan ulang. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggun Christina. Selanjutnya ada fakta-fakta praktik CSR dan keberlanjutan antara di laporan tahun 2020 dan di lapangan di PT Bukit Asam. Yang pertama ada di bidang SDM. Di sini PTBA memberikan karyawannya program pensiun, di mana karyawannya yang sudah bekerja sampai umur 56 tahun boleh pensiun, dan PTBA juga akan memberikan upah penghargaan semasa mereka bekerja. Lalu PTBA juga memberikan kesempatan bagi para masyarakat sekitar untuk menjadi bagian PTBA dengan merekrutnya sebagai pegawainya dengan memberikan upah gaji minimum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Di sini PTBA memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun masih banyak kekeliruan, masih banyak yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan laporan yang ada. Mungkin ada beberapa karyawan yang direkrut tetapi umurnya tidak sesuai dengan syarat yang ada. Lalu selanjutnya ada di bidang infrastruktur. Di sini PTBA memberikan program yaitu bedah rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana prasarana air bersih, dan PTBA juga membangun
pembangkit tenaga tata surya. Bagi masyarakat sekitar mungkin memiliki manfaat yang besar, tetapi kembali lagi apakah PTBA menjalankan program ini dengan lancar, dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu di bidang ekonomi, PTBA membangun Siba Center, yaitu sebuah center yang diperuntukkan untuk ibu-ibu, para pelaku UMKM, untuk mereka membangun keterampilan mereka. Siba Center sudah menghasilkan salah satu produk yang terkenal, yaitu teh rosella, di mana teh rosella ini sudah mengekspor sampai ke luar negeri, salah satu negaranya yaitu Bahrain. Pembangunan Siba Center ini juga diperuntukkan untuk menjadi sebuah lokasi wisata baru di Tanjung Edim. Lalu PTBA juga membagi paket sembako bagi masyarakat sekitar, seperti contohnya dalam rangka ulang tahun PTBA dan pada bulan Hijriah, pada bulan Ramadan. Tetapi kembali lagi, program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai laporan yang ada. Lalu di bidang kesehatan, PTBA juga membangun sebuah klinik kesehatan dan memberikan program-program kesehatan lainnya. Tetapi realitanya klinik kesehatan yang ada ini tidak berjalan dengan baik, tidak terurus, alat-alatnya kurang canggih, pelayanannya kurang baik, sehingga membuat masyarakat sekitar tetap harus dirujuk ke rumah sakit besar. Lalu di bidang pendidikan, PTBA juga memberikan program pendidikan seperti beasiswa kepada masyarakat sekitar dan pelatihan bagi masyarakat sekitar juga. Tetapi masih banyak pemuda yang setelah melakukan pelatihan tersebut tidak disuplai lagi dalam segi apapun, sehingga mereka menganggur. Lalu di bidang lingkungan, PTBA juga sangat menomorsatukan lingkungan, seperti bagaimana cara mereka membuang limbah, mengurangi emisi yang ada, mengurangi energi, dan mereka juga mereuse dan merecycle barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang terpakai. Mereka juga menomorsatukan pelestarian aneka ragam hayati di sekitar mereka. Fakta-fakta yang ada di laporan tersebut dan di lapangan pastilah berbeda. Oleh sebab itu bisa membuat PTBA menjadi harus lebih baik lagi dalam pemberian fakta detail tentang apa yang terjadi di lapangan dan apa yang dilaporkan. Berikutnya ini adalah mengenai kajian dan evaluasi dari laporan keberlanjutan PT Bukit Asam Tbk 2020. Jadi yang pertama kami temui itu ada posisi jabatan. Menurut kami sendiri posisi jabatan ini kurang merinci. Karena apa? Terlalu banyak posisi jabatan dengan nama dan tugas yang sulit kami pahami. Jadi menurut kelompok sendiri, kesatuan kinerja CSR ini perlu disatukan lagi dengan pembagian atau mungkin penambahan tugas yang cukup jelas untuk dipahami secara hierarkis. Kemudian yang kedua itu ada PTBA sendiri itu belum memiliki sistem manajemen dan juga sertifikasi untuk mengelola masalah yang terjadi di perusahaan. Jadi sebisa mungkin PTBA itu mengelola sistem manajemen dan sertifikasi ini secara baik agar ketika terjadi masalah mereka siap untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga itu dalam aspek bisnis etik. PTBA sendiri itu dalam laporan keberlanjutannya tidak pernah melaporkan penggunaan barang-barang palsu. Nah, mulai dari fungsi dan jenisnya apa, sehingga sebisa mungkin PTBA ini menjelaskan penggunaan barang-barang palsu ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara investor dan juga petinggi-petinggi dalam perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada aspek kesehatan. PTBA sendiri itu telah membangun fasilitas kesehatan di lingkungan sekitar mereka untuk masyarakat dan juga para pekerja. Tentu saja tujuan mereka itu baik, tetapi pada kenyataannya operasional pada fasilitas medis tersebut
kurang baik dan juga alat-alat medis yang tersedia kurang memadai, sehingga ketika ada pasien yang kondisinya darurat harus dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu. Menurut kami, perusahaan sebesar PTBA ini perlu memiliki fasilitas kesehatan yang baik, sehingga ketika ada pasien yang datang dengan keadaan darurat dapat tertangani dengan baik. Kemudian yang terakhir itu ada bidang pendidikan. Melalui program pendidikan ini, masyarakat itu bisa mengikuti pelatihan atau pendidikan untuk menambah wawasan mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya PTBA itu ditemukan adanya ketidaksesuaian ketika memberikan beasiswa terhadap masyarakat. Sehingga menurut kami sendiri ada perlunya PTBA itu memberikan beasiswa kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh perusahaan. CSR merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena itu sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dapat disimpulkan juga bahwa setiap perusahaan mempunyai laporan dasar yang sama, yaitu dalam hal keberlanjutan, profil perusahaan, tata kelola perusahaan, aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, dan adanya penjabaran tentang indeks GRI. Setiap perusahaan mempunyai kualitas yang berbeda-beda, tentu juga akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. PTBA tidak hanya memikirkan bagaimana menjaga kesejahteraan karyawannya, tetapi PTBA juga memikirkan bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. PTBA juga mengklaim bagaimana mereka berhasil mengurangi emisi dengan cara mengurangi daya listrik dan membuat solar cell. Dapat dikatakan juga bahwa CSR dalam perusahaan PTBA yaitu mengurangi limbah, dan kedua mengurangi daya dengan melakukan solar cell, dan yang ketiga adalah dalam PTBA itu sendiri mengurangi biaya operasional. Dalam hal ini juga kami harap bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan PTBA dan laporan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan PTBA merupakan hasil yang jujur, merupakan hasil sesuai dengan fakta dan data yang ada yang dilakukan oleh perusahaan PTBA itu sendiri. Kita juga berharap bahwa perusahaan PTBA terus melakukan inovasi dalam hal mempertanggungjawabkan menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Karena CSR kembali lagi adalah sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Sekian dari hasil dari kelompok kami dalam hal menganalisis CSR perusahaan PTBA.